Wanita ini baru saja melahirkan seorang bayi sendirian di tengah lautan. Gimana bisa begitu? Simak kisahnya. Diceritakan di negara Konoha, terjadi kelangkaan makanan dan energi. Itu disebabkan presidennya yang tidak becus mengelola negara tersebut. Koruptor dipelihara dan semakin merajalela, hingga imbasnya rakyat yang tak bersalah menjadi korban. Sumber daya yang harusnya cukup memenuhi kebutuhan masyarakatnya itu malah dihambur-hamburkan tanpa perhitungan. Itu gara-gara oligarki yang turut campur dalam pemerintahan tersebut. Sementara aparat dan hukum tak bisa berbuat apa-apa karena bisa dibeli dengan uang, membuat rakyat semakin tidak berdaya. Hingga terjadilah perlawanan dari masyarakat. Imbasnya terjadilah huru-hara di mana-mana. Aparat berusaha menangkap mereka yang memberontak. Gara-gara itu, sebagian orang ada yang bertahan dengan harapan kedaulatan mereka bisa kembali. Sementara ada juga sebagian dari mereka mencari aman dengan kabur dari negara tersebut. Mereka berharap bisa diterima di negara tetangga dan mendapatkan suaka di sana. Salah satu dari mereka adalah wanita hamil yang bernama Nia. Bersama suami yang bernama Nico, mereka berusaha untuk meninggalkan negara otoriter tersebut dengan cara bersembunyi dalam sebuah kontainer barang yang menuju ke negara Irlandia. Mencoba melarikan diri dari suatu negara melalui kontainer barang adalah hal sangat berbahaya. Namun bagi kedua suami istri ini merupakan cara terakhir untuk bisa lolos dari kekacauan negara itu. Malam ini adalah jadwal bagi mereka untuk pergi dari negara tersebut. Mereka berangkat secara diam-diam. Sebagai upah, mereka menggadaikan segala perhiasan mereka yang tersisa kepada pekerja yang akan menyeludupkan mereka. Di sini, Mia harus menjalani rasa letih yang berlebihan karena ia sedang hamil besar, cuy. Segala persiapan makanan maupun peralatan yang seadanya mereka sudah bawa untuk berjaga-jaga. Nah, ketika kontainer sudah berjalan untuk diantar ke tempat penyortiran, semuanya pun mulai menyadari bahwa ternyata banyak sekali orang yang ingin pergi dari negara tersebut. Hal ini membuat seisi kontainer menjadi kacau balau. Sampai-sampai si penyeludup harus bersikap tegas untuk membagi mereka menjadi dua grup kontainer. Namun sialnya, Nico dan Mia harus berpisah. Di sini Mia baru tahu kalau suaminya telah dibawa ke kontainer berwarna hijau bernomor 17 dan ia pun diperingatkan oleh suaminya untuk tetap menghemat baterai telepon sekaligus jangan pernah percaya kepada siapapun di sana. Dari balik lubang kontainer, Mia baru tahu kalau situasi kota itu mulai kacau. Baku tembak terjadi di mana-mana karena ternyata negara ini sudah tak lagi memiliki pasokan persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan para warga. Di sini Mia merasa beruntung menjadi salah satu orang yang berhasil dibawa pergi dari kota tersebut. Akan tetapi rasa bersyukur itu tidak berlangsung lama karena kontainer yang membawa mereka ini harus masuk ke tahap pemeriksaan di mana si sopir akan diintegrasi. Sopir ini mengaku bahwa ia hanya membawa barang yang siap untuk diantar secara cepat. Dan memang benar, saat dibuka tak terlihat satu orang pun yang berada di dalam kontainer. Karena ternyata kontainer ini sendiri sudah didesain untuk memasuki orang di sisi yang berbeda. Mereka pun harus bisa terdiam, menahan suara agar tidak berbisik satu sama lainnya. Sepertinya komandan yang berkepala botak ini curiga dengan kontainer tersebut hingga akhirnya dia menyuruh salah satu penjaganya untuk berdiri di bagian sudut kontainer dan dia minta untuk menembak kedua sisi samping demi memastikan apakah ada ruang rahasia atau tidak di dalam kontainer tersebut. Dan sialnya si komandan botak ini ternyata tidak sebodoh para penjaganya. Ia tahu betul kemungkinan para penumpang sembunyi di bagian belakang. Walhasil, ia pun segera merayu mereka untuk keluar dari persembunyian mereka dalam waktu 3 detik. Dan apabila tidak, maka semua orang akan mati di sana. Di titik ini, Mia tahu harus berbuat apa. Otaknya berpikir cepat untuk mencari tempat yang aman. Sedangkan seorang wanita sengaja keluar karena ketakutan. Dan hasilnya bisa ditebak apa yang bakal menimpa para pengungsi tersebut. Adegan menembak bebas pun terjadi. Banyak nyawa yang melayang. Kecuali seekor anjing dan seorang anak kecil yang pada akhirnya harus kehilangan nyawa juga. Sedangkan Mia adalah satu-satunya orang yang berhasil selamat. Dia benar-benar beruntung.
beruntung selamat dengan bersembunyi di atas sebuah peti. Di saat semua jasad di dalam kontainer itu dievakuasi satu persatu, Mia hanya bisa menahan tangisnya di atas peti tersebut. Setelah para korban dievakuasi dan kontainer itu pun dibersihkan, akhirnya kontainer itu pun diangkat ke dalam kargo untuk dikirim ke Irlandia. Akhirnya barulah Mia berani keluar dari persembunyiannya. Lalu dia mencoba menelpon suaminya yang ada di kontainer yang lain, tapi sayangnya tidak ada jawaban karena keterbatasan sinyal. Ketika kapal itu mulai berlayar, Mia mulai mencari barang-barang yang sekiranya bisa digunakannya untuk bertahan hidup di dalam kontainer tersebut. Dia menemukan tas milik penumpang yang isinya alat bor, 2 makanan dan minuman, handphone dan lampu pelintir. Malam harinya, Mia tiba-tiba dibangunkan oleh sebuah guncangan besar. Ternyata kapal kargo itu sedang dihantam oleh badai besar. Mia pun berteriak minta tolong kepada para penyeludup yang ada di kapal itu. Namun siapa yang peduli, mereka sibuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Sampai akhirnya beberapa kontainer terjatuh ke lautan, sedangkan Mia terbentur dan pingsan. Saat dia siuman, Mia mendapati dirinya tergenang di atas air. Ternyata kontainer yang dia tumpangi berada di tengah laut bersama kontainer yang lainnya. Tidak cuma itu saja, ternyata LCD HP Mia mengalami retak akibat terbentur yang mengakibatkan ia tidak bisa mengakses pola PIN untuk membuka layar HP-nya. Mia kemudian mengambil handphone milik penumpang yang lain, tapi sayangnya handphone itu juga memiliki PIN yang tentu saja Mia tidak mengerti kode PIN tersebut. Dan saat itu juga Mia mulai panik melihat air mulai masuk melalui lubang kecil. Dan ia pun bergegas membuka box pengiriman untuk mencari alat yang bisa menampal lubang tersebut. Tapi yang Mia temukan hanyalah Tupperware, handset, dan TV LCD. Di sini Mia juga menemukan pisau lipat milik penumpang yang mungkin bisa digunakannya nanti. Di saat itu juga Mia tak sengaja menemukan lakban, lalu dia pun segera menempel lakban itu ke area lubang sehingga air tidak bisa masuk meskipun ini bersifat sementara saja. Ketika Mia iseng-iseng membuka buku catatan keluarganya, tiba-tiba ia sayup-sayup mendengar suara jeritan. Suara jeritan itu ternyata berasal dari kontainer hijau yang bernomor 107 yang mulai tenggelam. Menyadari suaminya ada di dalam kontainer itu membuat Mia mencoba berteriak dan menggantikan telepon penumpang itu dengan kartu SIM-nya. Namun saat ditelepon, suami tak mengangkatnya sampai akhirnya kontainer itu pun tenggelam bersama orang-orang di dalamnya. Sedih? Ya pastilah sedih, karena kini Mia hanya sebatang kara tanpa suami di sisinya. Singkat cerita, saat Mia tertidur, dia bermimpi box yang masih di atas jatuh dan membuat kontainer itu pun tenggelam. Setelah terbangun, Mia langsung menjatuhkan box tersebut untuk menjauhi kejadian seperti yang dia alaminya di dalam mimpinya tadi. Dan saat dibuka ternyata isinya cuma Tupperware, yang membuat Mia kesal karena berharap isinya adalah makanan. Meskipun begitu, Mia tak putus asa. Dia mengambil karet dari tutup Tupperware dan menyumpalkannya ke lubang yang bolong, sehingga air tidak masuk ke dalam kontainer tersebut. Setelah itu, dia mengambil selang dari box TV LCD dan mulai menguras air yang mulai naik. Selain itu, Mia juga menempelkan catatan sehingga ia tahu sudah berapa hari dia terdampar di sana. Saat Mia sedang menata peralatannya, tiba-tiba telepon berdering. Ternyata telepon itu dari suaminya yang terpisah di kontainer yang lain. Ternyata suaminya ini tidak jadi berangkat karena dikeluarkan dari kontainer. Lalu Mia pun memberitahukan kepada suaminya bahwa dirinya sekarang berada di tengah laut. Mia kebingungan dengan kondisi yang dialaminya, terdampar di tengah laut di dalam kontainer dengan kondisi hamil dan jauh dari suaminya. Namun Nick memberikan support dan semangat kepada Mia agar dia tetap bertahan di sana. Nick optimis kalau dia akan segera menjemput istrinya yang sedang hamil ini. Di malam harinya, Mia mendapatkan kejutan dari alam, di mana kontainer yang ditumpanginya ini melintas di sebuah badai yang dahsyat. Dalam situasi seperti ini, air tutupan Mia tiba-tiba pecah. Ia pun mencari posisi yang pas dan mulai melahirkan bayinya. Setelah mengendam sekuat tenaga, akhirnya dia berhasil melahirkan bayinya berjenis kelamin perempuan. Awalnya sih bayinya tidak bernapas, tapi setelah ditepuk-tepuk punggungnya, akhirnya bayi itu bisa bernapas dan mulai menangis. Setelah proses persalinan selesai, ari-ari bayi itu pun disimpan di dalam Tupperware. Untuk beberapa saat, Mia harus beristirahat memulihkan tenaganya, walaupun badai di luar masih mengamuk. Di hari berikutnya, Mia memutuskan untuk membongkar atap kargo dengan bor yang ditemukannya. Namun suara yang dihasilkan bor itu membuat bayi itu menangis. Ditambah lagi air ASI Mia belum juga keluar, membuat bayi itu kelaparan. Atap hampir selesai, namun sayangnya baterai bor itu habis. Mia jadi putus asa, kelelahan, ditambah kesal karena Androidnya sama sekali tidak bisa mengakses pola untuk membuka HP tersebut. Dia pun menangis sejadi-jadinya. Keesokan harinya dia baru sadar kalau dia memiliki pisau lipat yang ada slot gergajinya. Lalu dengan pisau itu pelan-pelan dia pun memotong lempengan kontainer tersebut sampai-sampai tangannya terluka.
Begitu hebatnya perjuangan ibu ini untuk mengeluarkan bayinya. Karena tangannya terluka, dia pun berhenti sejenak sambil membasuh bayinya yang menangis karena kepanasan. Malam harinya dia tidak bisa tidur karena perutnya sangat lapar. Sedangkan persediaan makanan sudah tidak ada lagi. Satu-satunya yang bisa menggajal perutnya malam ini adalah ari-ari yang disimpannya di dalam Tupperware. Dan tanpa pikir panjang langsung saja dia makan. Tak lama kemudian ada sesuatu yang mendorong kontainer ini. Dia kebingungan siapa yang melakukannya. Saat diintip dia tidak melihat apapun. Ternyata dari suaranya baru dia tahu kalau itu pekerjaannya ikan paus. Tentu saja bayi itu menjadi panik dan menangis. Karena kontainer itu berguncang keras sekali. Ujung-ujungnya wanita itu pun memukul kontainer itu dengan kayu dan berhasil mengusir ikan paus tersebut. Keesokan harinya dia melanjutkan pekerjaannya yang belum selesai. Namun sayangnya pisau yang dipakainya untuk melumbangi kontainer itu akhirnya patah juga. Dan itu membuat dia kembali lemas tak berdaya. Padahal tinggal sedikit lagi kontainer itu bisa dibuka. Nah, kira-kira cobaan apa lagi yang akan dihadapi oleh Nia dan bayinya ini? Bersambung di part kedua.